sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi semua saudara. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Selamat Tahun Baru. Oh, saya memasuki tahun baru tahun ini dengan tersenyum. Mengapa demikian? Karena ada janji Tuhan bahwa tahun baru untuk umat Tuhan ialah tahun keluaran, tahun kelepasan menuju ke tanah perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Luar biasa. Oleh sebab itu, ketika sebentar saya sampaikan firman Tuhan, mari fokus benar-benar untuk memulai tahun ini dengan sikap yang benar, dengan dasar firman Tuhan yang benar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Kami ingin memulai tahun 2023 dengan sukacita daripada Tuhan, dengan dasar yang kuat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Saya ingin baca ayat 21 dan 22 saja. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita sedikit mengerti, balik sebentar kepada Keluaran pasal yang ke-12. Di sana dikatakan firman Tuhan bahwa bulan Keluaran itu adalah menjadi permulaan segala bulan untuk umat Tuhan. Jadi mereka keluar, bukan hanya keluar menuju ke tanah perjanjian Kanaan, bukan, tetapi mereka betul-betul
betul memulai tahun baru, hidup yang baru sebagai bangsa yang bebas merdeka sekarang ini. Saudara pemirsa, ini amat sangat penting untuk kita pahami, supaya kita jangan sampai salah mengerti bahwa begitu berartinya kita bertobat, lahir baru dan dilepaskan dari kutuk. Kutuk apa kalau untuk umat Tuhan? Kutuk menjadi budak selama 350 tahun di Mesir. Dan kita melihat misalnya, sedih kalau kita membayangkannya, generasi tua dan anak-anak yang usia di atas 12 tahun yang sudah terkontaminasi dengan mental budak itu, semua binasa di jalan, termasuk Musa. Yang selamat cuma 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Saudara pemirsa, itu sebabnya mengapa kita begitu penting menghayati firman Tuhan hari ini. Mari kita lihat satu persatu dari kebenaran firman Tuhan ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Kok begini ya? Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, bukankah Tuhan yang melepaskan mereka? Oh tidak, saudara sekalian. Jadi ingat betul firman Tuhan ini bahwa memasuki tahun depan ini, maksud saya tahun ini, hari ini hari tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2023, memasuki tahun sepanjang tahun ini yang masih berlangsung 35 hari lagi. Saya mengajak kita 365 hari lagi, 365 langkah lagi ke depan, saya mengajak kita semua untuk ingat hal ini, bahwa memang Tuhan yang melepaskan kita, tetapi kita sendiri juga harus mau melepaskan diri. Ya, misalnya dari kecanduan, dari ikatan-ikatan belenggu hidup yang lama, kebiasaan yang lama, kita harus mau melepaskan diri. Jangan katakan, Tuhan tidak mau tolong saya. Siapa yang bilang? Ya, kalau kita sudah bertobat, lahir baru, dan lepaskan dari kutuk, benih Yesus itu sudah ada dalam hati kita. Sekarang bagaimana cara kita untuk meningkatkan diri dari satu level ke level berikutnya sepanjang tahun ini? Itu pesan firman Tuhan. Yang kedua, kata firman Tuhan ayat 18, tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Siap sedia berperang. Jalan hidup kita saudara sekalian, entah tahun berapapun, itu sebenarnya merupakan jalan peperangan. Kitalah yang menentukan, iman kita lah menentukan, kesungguhan hati kita lah menentukan engkau kalah di perjalanan dalam 365 hari ke depan atau engkau menang. Ingat itu baik-baik. Tuhan sudah menyiapkan semua perlengkapan senjata Allah. Sebentar baca dari Efesus pasal 6 ayat 10-20. Tetapi kita menentukan siap atau tidak siap kita. Ada halangan, ada hambatan, ada peperangan di jalan. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan hal ini. Dan yang ketiga, saudara sekalian, yang perlu kita renungkan dengan sungguh-sungguh apa? Tuhan berjalan depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Oh haleluya. Ini sangat penting untuk kita ingat saudara sekalian. Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang peduli, yang mengerti, yang tahu benar apa yang kita perlukan. Dalam bagian ayat yang lain katakan, ketika awan dan tiang api itu berhenti, maka mereka berhenti di sana. Kadang-kadang berhentinya sampai 1 bulan lebih, 40 hari. Kenapa berhenti? Kenapa Tuhan suruh berhenti?
Karena ada ibu-ibu yang melahirkan anak. Di mana engkau mencari Tuhan yang seperti ini peduli dan mengerti kepadamu? Itu sebabnya saya mengajak kita semua, mari kita sepanjang tahun 2023 ini mau dituntun oleh Tuhan dengan penyertaannya yang kasat mata. Yesus itu ada bersama dengan kita. Ia janji dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dia katakan apa? Aku ada menyertai kamu pada segala hari, pada siang dan malam, ya, pada waktu hari hujan, hari panas, waktu musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Tuhan ada bersama dengan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Kepadanya lah engkau harus berharap dan bersandar. Dia yang membuat engkau berhasil dan tetap sehat sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa, yang berfirman kepada kami, menyertai kami pada awal tahun ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang akan berkumandang dalam hati kami. Kami ingat siang dan malam sampai kami mengakhiri tahun 2023 ini, memasuki tahun 2024 nanti. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.